Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Melia Astuti. Saya adalah mahasiswa pendidikan fisika di Universitas Negeri Semarang. Oke, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih orang ini ada di sini? Buat apa seperti itu kan? Jadi, ibu itu ada di sini karena sedang menjalani program yang dijalankan oleh Universitas Negeri Semarang. Nama programnya sendiri itu adalah PLP atau Program Pengenalan Lapangan Persekolahan. Jadi program ini itu wajib untuk dilakukan oleh seluruh mahasiswa pendidikan yang ada di Universitas Negeri Semarang. Seperti itu ya anak-anak. Untuk program ini sendiri itu sudah dijalankan dari tanggal 5 kemarin. Jadi untuk 1 bulan ke depan, Ibu akan membantu Ibu Suharwati dalam mengajar kalian, khususnya dalam mata pelajaran fisika untuk anak kelas 12 di SMA Negeri 2 Demak ini. Oke, kalau ada yang tanya, apa nomor Ibu? Ini nomor Ibu, lalu ini ada email Ibu. Kalian bisa menggunakan atau menghubungi Ibu lewat nomor-nomor ini. Baik anak-anak, karena kita sudah selesai dengan sesi perkenalan kita langsung saja ke materi anak-anak. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang hukum kolom. Namun sebelum kita lebih jauh mempelajari tentang hukum kolom, terlebih dahulu kita pelajari tentang apa itu muatan listrik. Untuk gambar yang ada di layar kalian, ini adalah gambar dari struktur atom. Untuk partikel-partikel penyusun atom sendiri itu ada 3. Pertama itu elektron. Pada gambar, elektron disimbolkan sebagai bulatan berwarna biru yang berjalan pada lingkaran. Dia itu bermuatan negatif. Lalu untuk proton itu disimbolkan sebagai bulatan berwarna merah. Proton sendiri itu bermuatan positif. Lalu untuk neutron itu digambarkan sebagai bulatan berwarna putih. Dia itu muatan yang netral. Oke, muatan listrik itu muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda. Di mana jika proton sama dengan elektron, maka benda itu bermuatan netral. Seperti yang kita lihat pada gambar di layar ya anak-anak, itu bulatan merah itu ada 2 dan bulatan biru itu ada 2. Berarti protonnya itu ada 2 dan elektronnya ada 2. Berarti untuk gambar atom yang ada di layar ini itu muatannya adalah netral. Lalu jika proton itu lebih besar dari elektron, atau misal kalian ketemu yang bulatan merahnya itu lebih besar dari bulatan biru, itu maka benda bermuatan positif. Namun perlu diingat ya anak-anak, ini hanya penggambaran. Jadi bisa saja nanti penggambaran lainnya itu tidak berwarna biru atau tidak berwarna merah. Yang penting itu yang ada di inti atom itu selalu proton dan neutron. Dan untuk yang melingkari proton dan neutron di lintasan tertentu itu selalu elektron. Seperti itu ya anak-anak. Lalu jika proton itu lebih kecil dari elektron, maka benda itu bermuatan negatif. Seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke hukum kolom. Apabila terdapat 2 muatan yang terpisah sejauh R, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar kedua muatan yang besarnya sebanding dengan besar kedua muatan, tapi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak keduanya. Oke. Secara matematis, hukum kolom itu dapat dituliskan sebagai F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya kolom. Lalu Q1 adalah besar muatan 1, Q2 adalah besar muatan 2, R adalah jarak antar muatan, dan K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Oke, ini di layar kalian ada animasi anak-anak yang gambarnya bulatan dan ada yang kuning gambarnya minus dan yang merah gambarnya plus.
Ini untuk penggambaran anak-anak. Di atas sendiri dan di bawah sendiri kita tahu ada gambar bulatan plus dan bulatan minus dan minus. Saat sama itu kita lihat yang minus dan plus itu saling menjauh. Lalu untuk yang tengah itu ada plus dan minus. Mereka itu saling mendekat. Seperti itu ya anak-anak. Jadi gaya itu tolak menolak antara kedua muatan yang sejenis. Kita kan tahu yang bawah itu minus dan atas sendiri itu plus dan plus sejenis ya anak-anak, jadi tolak menolak. Sementara untuk yang tengah itu tidak sejenis, plus dan minus, jadi mereka itu tidak tolak menolak tapi malah tarik menarik seperti itu. Kita langsung saja ke simulasinya ya anak-anak. Untuk simulasinya ibu menggunakan aplikasi PET. Kita klik, kita tunggu. Oke, kita pilih yang kotak kuning ya anak-anak. Oke, di sini itu ada 2 orang yang sama-sama menarik bola. Yang satu menarik bola biru, yang satu menarik bola merah. Dimana bola ini bukan sembarang bola anak-anak. Bola ini itu melambangkan muatan. Dimana bola biru ini adalah Q1 dan bola merah itu adalah Q2, di mana Q1 itu bermuatan minus 4 mu kolom dan Q2 itu bermuatan 8 mu kolom. Seperti yang kita lihat di bawah ini, kotak di bawah 2 ini, yang satu charge 1 itu Q1 dan charge 2 itu Q2. Untuk muatan ini bisa kita ubah-ubah ya anak-anak. Untuk yang pertama itu sebelum kita ubah, kita lihat muatan Q1 itu negatif, muatan Q2 itu positif. Lah saat keduanya itu memiliki muatan negatif dan positif, ternyata kita lihat arah gaya kolomnya itu saling tarik-menarik. Jadi kita tahu ya, yang tadi ibu jelaskan itu jika muatannya berbeda akan saling tarik-menarik itu benar. Lalu bagaimana kalau keduanya itu sama-sama negatif? Oke, kita ubah untuk Q2-nya ya. Ini untuk yang merah-merah ini bisa kita ubah-ubah ya anak-anak sesuai keinginan kita. Dari min 10 sampai 10. Untuk Q2 ibu ubah menjadi minus 5 mu kolom. Saat ibu ubah menjadi minus 5 mu kolom, kita lihat untuk anak panahnya itu berubah. Dari tadi awalnya tarik-menarik menjadi saling tolak menolak. Yaitu Q1 menjauhi Q2 dan Q2 menjauhi Q1. Lalu bagaimana saat kedua muatan itu sama-sama positif? Kita coba ya anak-anak. Ini kita ubah, Q1-nya kita ubah menjadi 4 mu kolom, Q2-nya kita ubah menjadi berapa? 7 mu kolom. Kita lihat juga untuk arahnya, panahnya ini terlihat juga itu sama-sama menjauhi, sama seperti saat negatif tadi, di mana Q1 menjauhi Q2 dan Q2 menjauhi Q1. Oke, untuk arah dari gaya kolom sudah kita buktikan ya anak-anak. Lalu bagaimana untuk tadi yang mengatakan bahwa besar gaya kolom itu berbanding lurus dengan perkalian dari 2 muatan. Lalu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari kedua muatan. Oke, kita pertama membuktikan untuk yang berbanding lurus dengan perkalian 2 muatan ya anak-anak. Oke, ini kan ada mu1 itu 4 mu kolom. Q1 itu 4 mu kolom dan Q2 itu 7 mu kolom. Lalu bagaimana saat Q4 kita tambah menjadi, ini susah, 8 mu kolom. Jadi berubah anak-anak menjadi 3.880.351 Newton. Lalu bagaimana saat kita kurangi? Menjadi 2 mu kolom. Wah, sangat berubah pesat sekali anak-anak. Yang tadi 300 ribuan menjadi hanya 97.088 Newton. Oke, jadi untuk berbanding lurus itu sudah kita buktikan ya anak-anak. Lalu kita buktikan lagi yang berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Oke, ini misal nih, ini kan muatan Q1 itu ada di 4.
muatan Q2 itu ada di 7. Berarti kita tahu berapa jaraknya? Ada 3 cm. Saat 3 cm itu muatan gaya Newtonnya itu adalah 139.806 Newton. Lalu bagaimana saat kita jauhkan? Q1-nya berada di titik 2, jadi Q1.2, Q2.7. Jadi ada 5 cm sekarang jaraknya. Dari 3 menjadi 5. Yang tadi ada 100 ribuan, sekarang hanya menjadi 48.376 Newton. Oke, lalu bagaimana saat ininya didekatkan lagi? Oke, menjadi 4 cm ya jaraknya sekarang. Saat jaraknya 4 cm, mungkin jaraknya 2 cm saja ya anak-anak. Saat jaraknya 2 cm, muatannya menjadi 388.351 Newton. Jadi tuh lihat, semakin dekat itu semakin besar. Semakin jauh atau semakin besar jaraknya, itu gayanya semakin kecil. Tuh lihat anak-anak. Oke, dari sini juga benar ya anak-anak. Oke, jadi dari simulasi ini kita tahu bahwa yang tadi untuk positif dan positif itu saling tolak menolak, dan positif dan negatif saling tarik menarik, itu benar. Dan untuk gaya kolom itu berbanding lurus dengan perkalian dua muatan, itu benar. Dan untuk gaya kolom itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan juga adalah benar. Oke, untuk simulasi ini kalian juga bisa menggunakannya anak-anak. Kalian bisa akses melalui laptop atau melalui HP. Untuk linknya nanti ibu sertakan di link Semanda Searching. Oke anak-anak, untuk simulasinya segini dulu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal saja ya anak-anak. Di sini ada satu soal yang ibu siapkan, di mana soalnya itu adalah 3 muatan listrik disusun seperti gambar. Di mana muatan pertama itu adalah muatan P, lalu yang kedua adalah muatan Q1 dan muatan Q2. Di mana muatan Q1 itu bermuatan 10 μ kolom, lalu muatan Q2 itu bermuatan min 40 μ kolom, di mana jarak antara Q1 dengan Q2 itu adalah 4 cm, sementara jarak antara P dengan Q1 itu adalah X. Lalu yang ditanya, agar muatan uji P bebas dari pengaruh gaya elektromagnetik muatan Q1 dan Q2, maka nilai X itu adalah berapa? Saat kita menemui soal seperti ini, soal fisika ya terutama, hal pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mencari apa-apa saja yang diketahui. Oke, kita tahu bahwa yang diketahui pertama itu adalah Q1. Q1 kita tahu ada 10 μ kolom seperti yang ada pada gambar. Lalu Q2 itu adalah min 40 μ kolom. Lalu ada R itu adalah 4 cm. Dan yang ditanya itu adalah X. X itu berapa? Agar muatan uji P itu bebas dari pengaruh gaya elektromagnetik Q1 dan Q2. Seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk menyelesaikan persoalan ini, kita menggunakan rumus V itu sama dengan 0. Lalu V1P atau gaya kolom dari antara V1 dengan P itu dikurangi gaya kolom antara V2 dengan P atau Q2 dengan P maksudnya. Lalu karena 0 kita pindah ruaskan, V1P tetap, lalu V2P pindah ruas ke sebelah kanan. Lalu kita gunakan rumus seperti yang biasa, yaitu K, Q, R,
IK Q1 QP per R kuadrat. Untuk lebih memudahkan kalian menghafal, kalian bisa menghafalkannya dengan nama kaki Q retak-retak seperti itu ya. K itu K biasa, Q itu Q1, Q itu QP atau biasanya Q2, lalu retak-retak itu R, tapi R-nya kan kuadrat, jadi R retak-retak seperti itu ya, untuk memudahkan menghafal saja. Lalu karena kita tahu konstantanya itu sama dan QP-nya itu sama, maka dicoret saja ya anak-anak, sehingga hasilnya Q1 per R1P kuadrat sama dengan Q2 per R2P kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya. Q1 kita tahu adalah 10, Q2 atau QP, Q2 itu adalah 40, dan Q1P itu kita belum ketahui atau X, jadi kita tulis X kuadrat, dan Q2P kuadrat itu kita tambahkan 4cm ya, karena ini ada X yang belum diketahui, jadi 4 plus X kuadrat. Selanjutnya, kita sederhanakan ya anak-anak. Ini kan ada 10, ada 40, kita coret, sehingga jadinya ada 1 per X kuadrat sama dengan 4 per 4 plus X kuadrat. Oke, dan kuadratnya juga kita hilangkan juga karena dua-duanya itu ada kuadratnya. Lalu setelahnya kita pindah ruas. Kita jadikan seperti ini. Jadinya 4 plus X sama dengan 2X. Dimana X itu sama dengan 4cm. Jadi agar muatan P bebas dari pengaruh gaya elektromagnetik muatan Q1 dan Q2, maka X itu adalah 4cm. Itu ya hasilnya anak-anak. Oke, tapi ada catatan nih anak-anak. Untuk Q1 dan Q2 yang memiliki muatan sejenis, baik keduanya muatan positif atau muatan negatif, letak muatan ketiga atau muatan P yang tidak dipengaruhi gaya elektromagnetik itu berada di tengah-tengah kedua muatan. Namun, jika Q1 dan Q2 yang memiliki muatan beda jenis, letak muatan ketiga atau muatan P-nya itu yang tidak dipengaruhi gaya elektromagnetik itu berada sebelah kanan Q1 atau sebelah kiri Q2, dekat dengan muatan yang memiliki nilai terkecil. Seperti itu ya anak-anak. Untuk nilai positif dan negatif pada kedua muatan itu digunakan untuk menentukan arah gaya kolom. Jadi bukan untuk menentukan nilai gaya kolom, sehingga positif dan negatif dari muatan Q1 dan Q2 itu tidak termasuk perhitungan ya anak-anak. Kalian tahu kan tadi untuk Q2 itu ada minus 40 mu kolom, tapi pas di perhitungan itu hanya 40, seperti itu ya anak-anak. Jadi minus dan plus itu tidak mempengaruhi di perhitungan. Oke, selanjutnya merupakan aplikasi hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari. Untuk aplikasi hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak anak-anak, tapi karena waktunya yang singkat dan tidak mungkin Ibu menjelaskan semua contoh aplikasi penerapan hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari, Ibu hanya akan menggunakan 2 contoh saja. Yang pertama itu petir, yang kedua itu mesin fotokopi. Kalian pasti bertanya, Bu, kenapa petir dan mesin fotokopi itu merupakan contoh dari hukum kolom, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? Kan kalau kita lihat petir ya hanya gitu-gitu aja. Lalu mesin fotokopi ya gitu-gitu aja gitu kan? Pasti yang kalian tanyakan. Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi untuk petir ya, pertama anak-anak. Jadi untuk petir itu awan memiliki muatan proton dan elektron yang setara atau netral.
Ketika hujan turun, akan terjadi gesekan antara awan dengan udara yang menimbulkan terjadinya listrik statis. Kita tahu jika elektron akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Bumi sendiri itu memiliki muatan positif. Pada saat terjadinya listrik statis di dalam awan, akan terjadi peningkatan jumlah elektron. Lalu karena bumi bermuatan positif dan elektron yang ada di awan itu akan berusaha menuju ke bumi dan menimbulkan terjadinya gaya tarik-menarik antara bumi dan awan itu ya anak-anak. Lalu gaya tarik-menarik ini itu yang menyebabkan terjadinya halilintar yang memiliki arah ke bawah atau menuju bumi, karena kita tahu kan tadi awan itu saat gesekan itu memiliki banyak elektron dan bumi sendiri itu muatannya adalah positif atau memiliki banyak proton, seperti itu ya anak-anak. Lalu yang berikutnya itu adalah mesin fotokopi. Kok bisa mesin fotokopi? Oke, dalam mesin fotokopi itu ada silinder aluminium. Jadi pada silinder aluminium yang ada pada mesin fotokopi itu nantinya akan menjadi sumber muatan positif. Dan saat kita memfotokopi itu ada kertas kan anak-anak yang kita gunakan. Itu kertas sendiri nanti akan bermuatan negatif, sehingga akan terjadi gaya tarik-menarik dan proyeksi gambar yang sudah disalin dari mana seperti itu ya, dari berkas yang kalian biasanya salin seperti itu akan menempel pada kertas sehingga proses fotokopi itu selesai. Seperti itu ya anak-anak. Oke, karena materi sudah semua, tadi mulai dari hukum kolom sampai penerapannya, Ibu ada penugasan ini anak-anak. Yaitu penugasannya adalah mencari beberapa sumber tentang hukum kolom. Kan kalian udah dapat juga dari sini kan, dari materi Ibu. Kalian juga bisa memasukkan dari materi Ibu, tapi kalian juga harus menambahkan dari beberapa sumber lain. Bisa kalian menambahkan dari sumber dari Google, dari YouTube, atau dari buku-buku yang kalian miliki tentang hukum kolom. Kalian tulis di kertas, lalu kalian foto dan kirimkan ke email Ibu. Email Ibu ini ya bisa kalian baca, astutimelia93@student.unes.ac.id. Untuk pengiriman ke email Ibu hari ini ya anak-anak. Lalu untuk buku kalian itu nantinya dikumpulkan juga ya anak-anak. Buku kalian nanti dikumpulkan secara kolektif per kelas ke meja Bu Suharyanti. Oke? Cukup segini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk antusiasme kalian. Ibu sangat senang sekali karena kalian sudah mau mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat semangat. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada. Terus jangan suka keluyuran dulu ya anak-anak, di rumah saja dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.